rapat, yaitu tentang manajemen waktu dan produktivitas kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayuni Ismantunovisya, nomor absen 6. Di sini saya berperan sebagai Direktur Utama atau Pimpinan Rapat. Saya Sofia Ramadhani, absen 33. Di sini saya berperan sebagai Sekretaris. Saya Wadiatus Ada, absen 35. Saya berperan sebagai Kepala Divisi Operasional. Saya Amelia Maria Tulkiptia, absen 2, berperan sebagai Kepala Divisi Administrasi. Saya Nurra Mustikesya Febrinia, absen 26, berperan sebagai Divisi Keuangan. Saya Figa Munafira, absen 11, saya sebagai Kepala Divisi Marketing. Tonton videonya! Baik, di sini saya akan mengabsen per divisi yang sudah ada rapat pada kali ini. Yang pertama, dari divisi administrasi, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Untuk divisi keuangan, apakah sudah hadir, Bu? Untuk divisi operasional, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Untuk divisi marketing, apakah juga hadir? Hadir, Bu. Baik, semuanya sudah hadir ya. Baik, karena semua divisi sudah hadir, saya akan memulai rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat kali ini. Sebelum kita memulai rapat, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar rapat ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas topik yang saya rasa penting bagi keberlangsungan dan efisiensi kerja perusahaan kita, yaitu manajemen waktu dan produktivitas. Sebelum saya memulai rapat kali ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu.
Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penjelasan latar belakang dan tujuan rapat, yang ketiga yaitu pemaparan teknik manajemen waktu, yang keempat yaitu diskusi dan masukan, yang kelima yaitu penyusunan rencana aksi tim, dan yang terakhir yaitu penutupan. Nah, di rapat kali ini kita semua bisa lebih terarah menyelesaikan pekerjaan dan tentunya tetap seimbang. Baik, yang selanjutnya saya alihkan kepada Ibu Sofia. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ayuni. Maka dengan Bu Ayuni berikut saya lihat tim optimis sama dalam pembagian prioritas. Ini itu sangat relevan. Iya, benar sekali Bu Sofia. Lanjutkan dengan Ibu Amel. Saya pribadi kadang bingung menentukan mana dulu yang harus dikerjakan. Jadi sering kerja sambil mikir, tadi mau ngerjain apa ya? Iya, benar sekali Ibu. Untuk yang di sisi lain bisa menyampaikan keluhannya ya. Ibu Kesya, dipersilakan. Ditambah kadang harus respon hal-hal mendadak dari divisi lain, jadi kerjaan utama malah ketunda terus. Nah, itu dia keluhan dari kalian semua tadi. Seringkali hal-hal kecil atau tidak penting justru menyita waktu kita. Maka dari itu kita perlu sistem kerja yang lebih terorganisir. Ibu Sofia, bisa disampaikan permasalahan dan juga keluhan dari divisi-divisi tersebut ya? Baik, saya catat ada beberapa masalah yang terlalu banyak yang dimana tanpa sistem. Itu yang kedua, tidak ada pembagian waktu kerja yang jelas. Dan yang ketiga, interupsi terus menerus dari pesan meeting atau hal-hal yang lain. Baik, yang selanjutnya kepada Ibu Nur, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ayuni. Saya sering banget terganggu notifikasi pada saat lagi mau mengerjakan laporan. Ada WA masuk, lalu panggilan ke ruang meeting, lalu tugas baru muncul, akhirnya kerjaan awal nggak selesai. Yang selanjutnya Ibu Vira, bisa disampaikan keluhannya ya. Baik Ibu, saya juga mengalami dunia marketing itu suka ada ide-ide baru yang datang tiba-tiba. Nah, tapi karena sibuk akhirnya lupa. Saya pikir kalau bisa ada waktu khusus itu buat deep fokus, mungkin akan sangat membantu. Ya, saya setuju sekali dengan masukan beliau. Maka dari itu, mari kita bahas beberapa teknik dan metode yang bisa kita terapkan. Nah, untuk teknik dan metodenya bisa disampaikan materinya oleh Ibu Sofia ya. Ibu Sofia, dipersilakan. Terima kasih. Saya ingin memperkenalkan beberapa metode yang cukup terbukti dan efektif. Yang pertama, Pomodoro Tenchi Q, 20 menit kerja fokus dan 5 menit untuk kita beristirahat. Setelah 4 sesi, istirahat lebih panjang cocok untuk pekerjaan yang butuh konsentrasi tinggi. Dan yang kedua, blocking, yang dimana bagi waktu kerja dalam blok waktu khusus, misalnya jam 9 sampai jam 11 khusus untuk tugas penting, dan jam 13 sampai 14 untuk follow up email dan seterusnya. Begitupun yang ketiga yaitu Eisenhower metric, yang dimana bantu kita memilah mana tugas yang penting dan mendesak, itu kita harus melakukan secara segera ya. Terus yang kedua, penting tapi tidak mendesak, itu kita perlu dijadwalkan lagi. Dan yang ketiga, tidak penting tapi mendesak, itu kita perlu didelegasikan. Dan yang terakhir yaitu tidak penting dan tidak mendesak, sebaiknya dihilangkan. Baik, terima kasih untuk penyampaian dari Ibu Sofia. Bagi masing-masing divisi bisa menyampaikan saran-sarannya ya, dimulai dari Ibu Amel.
Kayaknya Eisenhower Matrix itu bagus banget deh buat bantu prioritas. Ya, benar sekali Bu Amel. Lanjut ke Ibu Kesha. Saya pernah coba Pomodoro pas audit tahunan kemarin. Lumayan efektif loh, jadi lebih tenang karena ada waktu istirahatnya. Lanjut kepada Ibu Dia. Berarti nanti kita harus disiplin banget ya pakai time blocking itu. Iya, betul sekali Ibu. Tapi ini semua fleksibel kok, disesuaikan dengan tipe kerjanya masing-masing. Yang penting kalian semua bisa tetap konsisten dalam mengerjakannya. Lanjut kepada Ibu Sofia, dipersilakan untuk memperkenalkan aplikasi atau tools dalam manajemen waktu ini. Baik, saya usulkan beberapa pakai dua tools yang dimana Trello untuk visualisasi tiap anggota. Dari progresnya yang dimana juga kita bisa menggunakan Google Calendar untuk tim blocking harian dan notifikasi otomatis. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Sofia. Tadi sudah disampaikan bahwa ada dua tools untuk memanajemen dan juga produktivitas. Dari masing-masing divisi bisa menyampaikan usulannya ya untuk dua tools ini. Yang pertama yaitu Ibu Hiro. Baik, saya belum pernah pakai Trello. Nah, tapi kalau ada pelatihan atau demo, saya siap. Siap, Ibu Hiro. Lanjut dengan Ibu Amel. Trello itu mirip papan sticky note digital ya, bisa drag and drop antar kolom. Mungkin bisa dijelaskan ya Ibu Sofia. Benar banget, buatkan beberapa template per divisi. Jadi gitu ya. Baik, sekarang saya ingin dengar masukan dari kalian semua nih ya. Apa harapan kalian setelah perubahan sistem ini nantinya akan diterapkan? Yang pertama yaitu Ibu Amel. Saya harap bisa kerja lebih tenang dan gak nunda-nunda kerjaan. Kepada Ibu Kesha, dipersilakan. Saya ingin waktu khusus buat kerja tanpa interupsi. Jadi bisa lebih produktif. Baik, terima kasih Ibu Kesha. Selanjutnya Ibu Dia. Kalau bisa ada spesifikasi operasional prosedur. Kapan boleh ganggu orang atau kirim pesan, karena kadang kita saling ganggu tanpa sadar. Baik, lanjut kepada Ibu Vira. Untuk saya berharap itu semua ini bisa bikin kita nggak cuma untuk bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan cerdas. Baik, terima kasih untuk usulan dan juga poin-poin dari kalian, serta masukannya juga. Yang selanjutnya yaitu kepada Ibu Sofia sebagai sekretaris bisa menyampaikan atau membacakan notulen rapat kali ini. Dipersilakan. Baik, izinkan saya membacakan notulen rapat mulai depan. Kita semua gunakan Trello dan Google Calendar yang dimana kita terapkan jam fokus harian, yaitu yang jam pagi itu kita mulai dari jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam sore kita dimulai dari jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita dilanjutkan dengan briefing tiap Senin pagi dan eval setiap Jumat sore. Dan terakhir itu sosialisasi dan pelantikan mini untuk Trello dan tim blocking yang dimana akan dilakukan besok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofia untuk penyampaian notulen rapatnya. Apakah kalian semua sudah paham dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Sofia? Paham. Baik, di sini
sini saya juga akan menambahkan satu poin yang penting, yaitu semua laporan tugas nantinya harus diupdate di Trello, tidak hanya via chat pribadi, jadi semua hasilnya bisa transparan. Apakah semuanya setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara rapat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan ide-ide luar biasanya hari ini. Semoga setelah ini kita bisa lebih tertata dalam bekerja, lebih produktif, dan tentunya tetap sehat mental juga. Rapat hari ini saya nyatakan selesai. Selamat kembali bekerja dan beraktivitas kembali. Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan kirimkan notula pada sore kali ini melalui email dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua divisi yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Rapat kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Silakan duduk. Oke, karena semua divisi sudah hadir, saya akan segera memulai rapat hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat hari ini. Sebelum kita mulai rapat, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar rapat ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, rapat hari ini kita akan membahas topik yang saya rasa penting bagi keberlangsungan dan efisiensi kerja perusahaan kita, yaitu manajemen waktu dan produktivitas. Sebelum saya memulai rapat, saya akan membacakan susunan acara rapat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penjelasan latar belakang dan tujuan rapat, yang ketiga yaitu pemaparan teknik manajemen waktu, yang keempat yaitu diskusi dan masukan, yang kelima yaitu penyusunan rencana aksi tim, dan yang terakhir yaitu penutupan. Saya ingin kita semua bisa lebih terarah dalam menyelesaikan pekerjaan dan tentunya tetap seimbang. Bagi Bu Sofi dipersilakan untuk menyampaikan usulannya. Baik, saya sepakat dengan Bu Ayuni. Beberapa waktu terakhir saya melihat ritme kerja kita belum optimal, terutama dalam pembagian waktu dan prioritas. Di mana maka dari ini, topik hari ini itulah sangat relevan untuk rapat kali ini. Begitu Bu Ayuni. Ya, benar sekali Bu Sofia. Saya akan mendengar masukan dari setiap divisi, dimulai dari Ibu Amel selaku divisi administrasi, dipersilakan. Kalau saya pribadi, kadang bingung menentukan mana dulu yang harus dikerjakan. Jadi sering kerja sambil pikir, tadi mau kerjain apa ya? Selanjutnya kepada Ibu Kesha. Saya juga gitu, Bu. Ditambah kadang harus respon hal-hal mendadak dari divisi lain. Jadi kerjaan utama malah ketunda terus.
Nah, itu dia kendala-kendala yang sering kali kita alami. Hal-hal kecil atau tidak penting justru menyita waktu kita. Maka dari itu kita perlu sistem kerja yang lebih terorganisir. Kepada Ibu Sofia, dipersilakan untuk mencatat dan menyampaikan masalah-masalah dari setiap divisi. Baik, saya akan mencatat semua masalah-masalah yang sering muncul. Yang pertama itu terlalu banyak multitasking tanpa sistem. Kemudian yang kedua, tidak ada pembagian waktu kerja yang jelas. Dan yang ketiga, interupsi terus-menerus dari pesan, meeting atau hal-hal yang lain. Serta yang terakhir, tidak semua divisi memakai tools manajemen tugas. Baik, yang selanjutnya kepada Ibu Dia selaku divisi operasional. Baik, terima kasih Bu Ayuni. Saya sering banget terganggu notifikasi pas lagi mau ngerjain laporan, ada WA masuk lalu panggilan ke ruang meeting. Lalu tugas baru muncul, akhirnya kerjaan awal gak selesai. Yang selanjutnya kepada Ibu Viro bisa menyampaikan usulannya. Baik, terima kasih Bu ini. Saya juga pernah mengalami di dunia meeting itu ide suka datang pada tiba-tiba. Nah, tapi karena sibuk akhirnya juga lupa. Saya pikir kalau bisa ada waktu khusus buat difokus mungkin akan sangat membantu. Ya, saya setuju sekali dengan saran dari Ibu Viro. Maka dari itu, kita bahas beberapa teknik dan metode yang bisa kita terapkan untuk memudahkan cara kerja kita. Kepada Ibu Sofia bisa disampaikan yang metode dan tekniknya apa saja. Baik, saya ingin memperkenalkan beberapa metode yang cukup terbukti dan efektif. Yang pertama, Pomodoro TNCQ yang dimana 25 menit kerja fokus dan 5 menit untuk kalian beristirahat. Setelah 4 sesi istirahat yang lebih panjang, cocok untuk pekerjaan yang butuh konsentrasi tinggi. Yang kedua, yaitu dimana ada tim blocking bagi waktu kerja ke dalam blok waktu khusus, yang dimana misalnya jam 9 sampai jam 11 khususnya untuk tugas-tugas penting, dan jam 13 sampai 14 itu untuk follow up, email, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu dimana ada NCS software metric, yang dimana bantuan kita memilih mana tugas yang penting dan mendesak itu segera dilakukan, dan penting tapi tidak mendesak segera dijadwalkan, dan tidak penting tapi mendesak segera didelegasikan, dan tidak penting dan tidak mendesak sebaiknya dihilangkan. Begitu Bu Ayuni. Baik, terima kasih untuk penyampaian Ibu Sofi. Selanjutnya, usulan dari Ibu Amel bisa mengusulkan tentang metode tadi. Kayaknya Eisenhower Metric itu bagus banget deh buat prioritas. Yang selanjutnya kepada Ibu Desya. Saya pernah coba Pomodoro pas audit tahunan kemarin. Lumayan efektif loh, jadi lebih tenang karena ada waktu istirahatnya. Selanjutnya Ibu Dia. Berarti nanti kita harus disiplin banget ya pakai tim blocking itu. Iya, betul sekali Ibu Dia. Tapi ini semua fleksibel kok, disesuaikan dengan tipe kerja kalian masing-masing. Yang penting kalian semua tetap konsisten untuk mengerjakannya. Baik, kepada Ibu Sofi bisa menyampaikan 2 tools untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Bisa disampaikan ya Ibu Sofi? Baik, saya usulkan kita pakai 2 tools yang dimana Trello untuk visualisasi tugas tiap anggota. Bisa dilihat dari progresnya juga. Untuk yang kedua yaitu Google Calendar, dimana untuk tim blocking harian dan notifikasi otomatis. Baik, saya akan mendengar masukan dari setiap divisi tentang 2 tools yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofia tadi. Bisa disampaikan terlebih dahulu pada Ibu Viro. Baik, terima kasih Bu ini. Nah, menurut saya itu belum pernah pakai Trello. Nah, tapi kalau ada pelatihan khusus atau demo, saya ikut. Selanjutnya Ibu Amel. Trello itu mirip papan timeline digital ya, bisa drag and drop antar kolom. Bener banget, nanti saya bikin template per divisinya. Baik, tadi sudah disampaikan ya 2 tools untuk meningkatkan manajemen waktu dan produktivitas kerja kita. Sekarang saya ingin dengar masukan dari kalian semua, apa harapan kalian setelah perubahan sistem ini diterapkan? Kepada Ibu Amel bisa disampaikan? Saya harap bisa kerja lebih tenang dan tidak menunda kerjaan. Selanjutnya Ibu Desya. Saya ingin ada waktu khusus buat kerja tanpa interupsi, jadi bisa lebih produktif. Kepada Ibu Dia. Kalau bisa ada spesifikasi operasional prosedur. Kapan boleh ganggu orang atau kirim pesan, karena kadang kita saling ganggu tanpa sadar. Yang terakhir Ibu Viro. Baik, saya mendengar begini, semua ini bikin kita nggak cuma kerja keras, tapi juga kerja dengan cerdas. Baik, terima kasih untuk usulan dari setiap divisi. Selanjutnya kepada Ibu Sofia selaku sekretaris bisa membacakan notulen rapat pada hari ini ya.
Baik, izinkan saya untuk membacakan notulen pada rapat kali ini. Yang pertama, mulai Senin depan kita gunakan Trello dan Google Calendar. Yang kedua, kita terapkan jam fokus hariannya di mana pagi itu dari kita jam 9 sampai jam 11. Kemudian di sore kita taruh pada jam 2 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, briefing setiap pagi dan evaluasi di setiap Jumat. Yang keempat yaitu sosialisasi dan pelatihan ini untuk Trello dan tim Prospin akan dilaksanakan besok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofia yang sudah menyampaikan notulen rapatnya hari ini. Saya ingin menambahkan satu poin yang sangat penting, yaitu semua laporan tugas harus update di Trello, tidak hanya via chat pribadi. Jadi semua tugas transparan. Untuk pelatihan dan sosialisasinya besok ya jam 10, jangan lupa. Apakah semuanya setuju? Setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran dari kalian semua dan ide-ide luar biasanya hari ini. Semoga setelah ini kita bisa lebih tertata dalam bekerja, lebih produktif, dan tentunya tetap sehat mental juga. Rapat hari ini saya nyatakan selesai. Selamat kembali bekerja dan beraktivitas kembali. Baik, saya akan kirimkan notula dan template-nya melalui Trello ke email sore ini. Terima kasih semuanya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, cukup sekian video penayangan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalam.